Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Adam Sanjaya dari Politeknik Negeri Cilacap. Saya dari jurusan Teknik Elektronika. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai penguat daya untuk memenuhi tugas mata kuliah rangkaian elektronika. Saya berasal dari kelas TE 1A, nomor induk mahasiswa saya 2002010044. Kita langsung saja ke pembahasan. Daftar isi atau materi yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu definisi penguat daya kelas C. Yang kedua, prinsip kerja penguat daya kelas C. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan dari penguat daya kelas C. Dan yang terakhir atau yang keempat, kesimpulan. Sebelum ke pembahasan topik yang akan saya bahas, nah, saya akan membahas apa sih itu penguat daya. Jadi, penguat daya atau power amplifier adalah istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan rangkaian yang menghasilkan dan meningkatkan versi sinyal inputnya. Di dalam bidang audio, power amplifier akan menguatkan sinyal suara yang berbentuk analog dari sinyal suara input menjadi sinyal suara yang lebih besar atau pada outputnya. Nah, ini merupakan gambaran dari penguat daya, di mana input berbentuk analog. Nah, lalu akan diproses atau akan diperkuat dayanya dan akan menghasilkan output yang lebih besar. Nah, ini merupakan gambaran dari transistor, yaitu di mana transistor jenis sinyal terdapat sinyal kecil dan sinyal besar. Kemudian pada jenis konfigurasi terdapat common emitter, common basis, serta common collector. Sedangkan pada klasifikasi terdapat penguat kelas A, penguat kelas B, penguat kelas AB, dan penguat kelas C. Sedangkan yang terakhir yaitu pada frekuensi operasi, transistor memiliki arus langsung DC, frekuensi audio atau AF, frekuensi radio atau RF, dan frekuensi VFH, UHV, dan SHV. Nah, di sini saya akan menjelaskan klasifikasi transistor. Nah, ini merupakan gambaran dari klasifikasi transistor, yaitu terdapat kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas AB. Di mana pada kelas A memiliki sudut konduksi 360 derajat. Sudut konduksi yaitu sudut di mana adanya suatu aliran arus. Nah, sedangkan titik I pada kelas A yaitu titik pusat dari jalur muatan. Sedangkan efisiensi dari kelas A rendah sekitar 25-30%. Distorsi sinyal pada kelas A tidak ada jika benar bias. Nah, sedangkan pada kelas B sudut konduksi 180 derajat. Titik I tepat pada sumbu X. Efisiensi keseluruhan lebih baik 70-80%. Distorsi pada kelas B pada sumbu X titik cross over. Nah, yang selanjutnya pada kelas C sudut konduksi kurang dari 0 derajat. Sedangkan titik Q pada kelas C di bawah sumbu X. Efisiensi keseluruhan pada kelas C lebih dari atau lebih tinggi dari 80%. Distorsi sinyal jumlah banyak. Nah, yang terakhir pada kelas AB memiliki sudut konduksi 180 derajat sampai 360 derajat. Titik Q pada kelas AB di antara sumbu X dan pusat garis muatan.
Nah, efisiensi dari kelas AB ini lebih baik dari A, tetapi kurang dari B, yaitu sekitar 50-70%. Distorsi pada sinyal atau distorsi kelas AB jumlahnya jumlahnya kecil. Nah, di sini mungkin saya nanti akan menjelaskan mengenai klasifikasi transistor pada kelas C. Nah, ini merupakan kurva dari tabel yang tadi sudah saya jelaskan. Sudut konduksi, efisiensi, dan terdapat kelas penguat. Ada A, AB, B, dan C. Di sini saya akan menjelaskan yang bagian C. Nah, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu definisi penguat daya kelas C. Penguat daya kelas C atau power amplifier kelas C adalah salah satu jenis penguat di mana transistor berjalan kurang dari 180 derajat atau 1,5 siklus dari sinyal input, dan nilai khasnya adalah 80 hingga 120 derajat. Sudut konduksi yang berkurang meningkatkan efisiensi hingga ekspansi yang besar, tetapi mengakar banyak distorsi. Efisiensi teoritis maksimum penguat kelas C adalah sekitar 90%, seperti yang sudah saya jelaskan tadi pada tabel yang sebelumnya. Nah, ini merupakan gambaran di mana sinyal input dan sinyal output pada kelas C, yaitu sinyal input memiliki satu puncak dan satu lembah. Nah, sedangkan pada output seperti yang sudah dijelaskan ini, itu berjalan kurang dari 180 derajat atau setengahnya dari sinyal input. Nah, di sini terdapat setengah sinyal input. Jadi hanya terdapat puncak, sedangkan lembah ini tidak ada. Nah, ini lembah. Di sini kosong. Nah, oleh karena itu akan mengakibatkan sebuah distorsi. Nah, apa sih itu distorsi? Distorsi merupakan perpotongan salah satu puncak atau kedua puncaknya. Nah, di sini terdapat sinyal normal, di mana terdapat satu puncak dan satu lembah. Sedangkan yang mengalami distorsi atau pemotongan puncak, nah, ini bagian atas terpotong, maka gambarnya seperti ini. Ini mengalami distorsi pada bagian atas atau puncak, sedangkan yang bagian bawah terpotong, yaitu mengalami distorsi bagian bawah, maka gambarnya akan seperti ini. Nah, sedangkan pada kelas C ini memiliki distorsi yang sangat tinggi karena hanya menyisakan potongan bagian atas atau hanya menyisakan setengah dari input. Nah, biasanya efek yang diakibatkan oleh distorsi ini mengakibatkan suara bising apabila kelas C diaplikasikan ke amplifier audio. Oleh karena itu, kebanyakan dari penguat daya kelas C ini diaplikasikan ke penguat daya radio frekuensi. Nah, yang selanjutnya, pembahasan yang selanjutnya yaitu prinsip kerja dari penguat daya kelas C. Nah, di sini terdapat sebuah rangkaian resonansi paralel, di mana fungsi utama dari transistor adalah untuk menghasilkan pulsa arus. Nah, ini transistor menghasilkan pulsa arus secara seri sesuai dengan input dan membuatnya mengalir melalui rangkaian resonansi. Nilai kapasitor dan induktor dipilih sehingga rangkaian resonansi
berosilasi pada frekuensi sinyal input. Karena rangkaian resonansi berosilasi dalam frekuensi pembawa, maka semua frekuensi lainnya dilemahkan dan nilai-nilai L1 dan C1 sangat dipilih sehingga rangkaian resonansi berosilasi dalam frekuensi sinyal input. Karena rangkaian resonansi berosilasi dalam satu frekuensi, umumnya frekuensi pembawa, maka semua frekuensi yang diperlukan dapat didorong keluar menggunakan beban yang telah disetel dengan benar. Harmonik dalam sinyal output dapat dihilangkan menggunakan filter tambahan, trafocul tambahan. Trafo coupling digunakan untuk mentransfer daya ke beban. Nah, ini merupakan kurva dari operasi rangkaian resonansi paralel, di mana di sini terdapat area tidak terpakai. Nah, ini merupakan sinyal output dari penguat daya kelas C, hanya kurang dari 180 derajat. Mungkin itu prinsip kerja dari penguat daya kelas C. Yang selanjutnya ke kelebihan dan kekurangan penguat daya kelas C. Nah, kelebihan yang pertama yaitu efisiensi tinggi. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya, di mana sebuah penguat daya kelas C memiliki efisiensi tinggi, yaitu sekitar 90%. Nah, ini merupakan kelebihan dari penguat daya kelas C. Kelebihan yang selanjutnya yaitu digunakan dalam aplikasi radio frekuensi. Nah, karena distorsinya tadi yang banyak atau besar, maka dapat digunakan dalam radio frekuensi. Karena jika dipakai untuk amplifier audio, maka suara akan menjadi bising yang disebabkan oleh distorsi yang besar. Nah, kelebihan yang selanjutnya yaitu ukuran fisik rendah untuk daya yang diberikan output. Mungkin itu kelebihan dari penguat daya kelas C. Yang selanjutnya yaitu kekurangan dari penguat daya kelas C. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan, di mana penguat daya kelas C tidak cocok dengan aplikasi audio karena distorsi yang besar. Yang selanjutnya, sulit mendapat transformator, kopling, dan induktor ideal. Rentan dinamis akan dikurangi, dan yang terakhir, linearitas akan rendah. Mungkin itu kelebihan dan kekurangan dari penguat daya kelas C. Maka dapat diambil kesimpulan yaitu yang pertama, penguat daya kelas A, B, C, dan AB memiliki ciri tersendiri baik dari segi fisik maupun fungsinya, walaupun pada kenyataannya sama-sama sebagai penguat. Kesimpulan yang kedua, penguat daya kelas C adalah salah satu jenis penguat di mana transistor berjalan kurang dari 180 derajat atau 1,5 siklus dari sinyal input, dan nilai khasnya adalah 80 derajat hingga 120 derajat. Yang ketiga, jenis penguat daya kelas C tidak dapat digunakan dalam amplifier audio karena banyaknya distorsi. Nah, mungkin itu yang dapat saya jelaskan mengenai penguat daya kelas C. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.